Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Rabu 16 April 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Maskapai Garuda Indonesia diduga alami lepas ban saat mendarat atau landing di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Beruntung pada kejadian tersebut, seluruh penumpang berhasil dievakuasi sehingga tidak ada korban jiwa. Kejadian pesawat Garuda Indonesia yang diduga mengalami lepas ban saat mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah atau RHF Tanjung Pinang diketahui terjadi sekira pukul 8:35 waktu Indonesia Barat pada Rabu 16 April 2025. Muhammad Ihsan, General Manager Garuda Indonesia Cabang Tanjung Pinang saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dirinya menjelaskan pesawat Garuda Indonesia yang diduga mengalami lepas ban saat mendarat di Bandara RHF Tanjung Pinang memuat 161 penumpang dari Jakarta menuju Tanjung Pinang, yang terdiri dari 8 penumpang bisnis dan 153 penumpang ekonomi. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dan tidak ada korban jiwa. Akibat pesawat Garuda Indonesia diduga alami lepas ban saat mendarat, penerbangan lanjutan terpaksa mengalami penundaan. Ya, tadi pesawat landing 835, kemudian sudah sampai di Garbarata 918. Seluruh penumpang totalnya ada 161 penumpang, 8 bisnis dan 153 ekonomi. Alhamdulillah tidak ada insiden sama sekali, sudah mendarat di sini, sudah sampai di tujuan masing-masing. Nah, selamat. Sementara itu, pejabat pengganti sementara atau PGS Eksekutif General Manager Bandara RHF Tanjung Pinang Zaini Ahmad mengatakan, pesawat yang diduga mengalami lepas ban tersebut saat ini sedang dilakukan perbaikan. Saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari maskapai Garuda dan menunggu kedatangan spare part pengganti ban pesawat dari Jakarta. Ya, sampai sekarang pesawatnya masih ada di apron, menunggu spare part dari Batam atau dari Jakarta ya. Ini masih dikonfirmasi teman-teman Garuda. Waktu pastinya itu belum tahu. Waktu pastinya nanti masih teman-teman Garuda ya. Kita kan lebih menyediakan fasilitas. Nah, ini masih dikonfirmasi sama teman-teman Garuda, baik itu spare part yang ada di Jakarta maupun di Batam. Untuk pesawat ini pecah ban atau ban depan yang terlepas? Nah, ini yang belum kita pastikan ya, karena itu masih diinvestigasi sama teman-teman Garuda ya. Jadi itu lebih dari teknisi Garuda nanti yang memastikan penyebabnya apa. Bandara RHF Tanjung Pinang viral di media sosial setelah diduga alami lepas ban saat mendarat. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Polresta Tanjung Pinang memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 10 kg. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dilakukan di depan lobi Mapolresta Tanjung Pinang pada Rabu 16 April 2025. Pemusnahan narkoba jenis sabu itu dimusnahkan dengan cara direbus dengan air mendidih setelah sebelumnya dilakukan pengetesan atau uji narkoba untuk mengetahui keabsahan barang bukti yang dimusnahkan. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan, barang bukti sabu yang dimusnahkan sebanyak 10 bungkus dalam kemasan teh Cina dengan berat hampir 10 kg. Pengungkapan ini sebelumnya merupakan hasil kerjasama antara Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang dan Subdit Ditres Narkoba Mabes Polri yang membongkar jaringan peredaran narkoba internasional dari Malaysia melalui Kepulauan Riau dengan tujuan akhir ke Jambi dari tersangka R 37 tahun dan AS 24 tahun. Nilai barang ini jika dinilai secara material mencapai sekitar 4 miliar rupiah. Jumlah ini setara dengan upaya penyelamatan hampir 50.000 orang dari bahaya narkoba. Barang bukti yang akan kita musnahkan ini yang kita amankan dari 2 tersangka. Yang pertama atas nama saudara R ya, yang waktu lalu sudah kami rilis, dan saudara AS di TKP yang ada di Kota Tanjung Pinang, yaitu TKP pada saat di hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Kemudian ini kita amankan sebanyak 10 bungkus ya, 10 bungkus dalam kemasan teh Cina ya.
Pada pemusnahan narkoba yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Tanjung Pinang tersebut turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang dan Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu berhasil digagalkan petugas lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Paket narkoba dengan berat lebih dari 40 gram tersebut dimasukkan ke dalam paket kiriman makanan untuk warga binaan lapas. Usaha menyelundupkan paket narkoba jenis sabu dengan total berat 47,48 gram yang disisipkan ke dalam makanan di lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang berhasil digagalkan petugas lapas. Kasat Narkoba Polres Bintan Ibtu Davinci Josi Sidaputar saat pers rilis di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Tanjung Pinang pada Rabu 16 April 2025 mengungkapkan, kejadian berawal pada 23 Maret 2025. Petugas lapas menemukan bungkusan diduga narkoba jenis sabu di dalam bungkus makanan ayam geprek yang ditujukan kepada salah satu warga binaan berinisial SA. Saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi kepada SA, ia membenarkan kiriman tersebut yang dikirimkan oleh keluarganya, serta menjelaskan bahwa narkoba tersebut merupakan pesanan warga binaan lain berinisial F. Dalam upaya tersebut, SA dijanjikan imbalan sebesar 4 juta rupiah apabila berhasil memasukkan narkoba tersebut. Tersangka ingin memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas narkotika dengan cara menyisipkan atau menyembunyikan 2 paket kecil narkotika jenis sabu ke dalam salah satu bungkus makanan kotak styrofoam warna putih. Untuk barang bukti, pertama dari tersangka Satria diamankan pertama 1 unit handphone merek Phoenix warna gold, yang kedua 1 buah kotak styrofoam warna putih, yang ketiga 1 buah kantong plastik warna hitam. Keempat, 2 buah paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih neto 47,48. Selain barang bukti makanan yang berisi paket narkoba, petugas berhasil menyita alat bukti lain berupa handphone yang diketahui milik pelaku berasal dari peninggalan warga binaan yang telah keluar dari lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Handphone tersebut diduga menjadi alat komunikasi warga binaan tersebut dengan pihak di luar lapas. Ya, kalau ditanya WBP-nya itu ngakunya dari narapidana yang sudah bebas. Narapidana yang sudah bebas dari sebelumnya, Pak. Warisan dari sebelumnya ya, Pak, berarti. Jadi kita Warisan ditinggalin. Tapi kita berusaha terus memberantas. Ya, kami tidak pernah mentolerir adanya narkoba atau HP. Saat ini pelaku pengantar makanan berisi narkoba ke dalam lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak Satres Narkoba Polres Bintan. Misbah Sabilal Alsi dari Bintan melaporkan. Kasus dugaan pemalsuan surat tanah di Bintan libatkan Kadis Kominfo Kepri saat ini memasuki proses damai. Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan mendatangi Mapolres Bintan bersama Camat Bintan Timur dan Lurah pada Selasa 15 April 2025. Kedatangannya ke Polres Bintan untuk mengawali jalannya proses restoratif justice dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah milik PT Ekspasindo yang sudah mulai bergulir. Kendati demikian, Hasan enggan membeberkan kesepakatan damai antara pihaknya dengan PT Ekspasindo dalam menyelesaikan perkara dalam kasus tersebut. Sebenarnya kami mendampingi Pak Camat dan Pak Lurah dan DPRD untuk mengetahui terkait restoratif justice. Oh, berarti belum restorasi, masih dalam proses menuju ke sana ya? Kan proses kan tidak mudah, tidak sebentar, kan ada proses yang harus dilalui. Kemudian apa yang menjadi permintaan dari pihak pelapor? Ya saya kira kalau itu nanti kan resminya kan akan disampaikan oleh polisi. Nggak mungkin ya gambarannya aja apakah ya, artinya pengembalian aset atau dua belah pihak sudah sepakat. Apa kesepakatannya kalau beritahu intinya, Mas? Ya, kesepakatannya tidak saling apalagi ya artinya ya sudah ada kesepakatan seperti itu. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan.
Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang berhasil menangkap 2 pelaku pengedar narkoba jaringan internasional. Isinya 2 paket ya. Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang kembali mengungkap peredaran narkoba jenis sabu di wilayahnya. Dalam kasus ini, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku berinisial LA 54 tahun dan AP 28 tahun ditangkap di lokasi yang berbeda. Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Lajun Siado Rio Sianturi pada Rabu 16 April 2025 mengatakan, penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi adanya transaksi narkoba di kawasan tersebut. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 49 paket sabu dengan berat total 228,45 gram. Dari hasil pengembangan dari LA mengarah kepada pelaku kedua, AP diketahui mendapat pasokan sabu dari Malaysia. Sementara itu, seorang pelaku lain berinisial S yang diduga sebagai bandar masih dalam pencarian dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dengan barang bukti sebanyak 49 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih yang sudah kita timbang seberat 228,45 gram. Lalu setelah kita mengamankan saudara LA, kita melakukan pengembangan terkait dengan asal-usul barang dari mana didapatkan, yang kemudian kita dapati fakta barang tersebut didapat dari saudara AP, dan kita langsung menuju ke rumah AP. Kebetulan yang bersangkutan juga bertetanggaan dan kita amankan saudara AP, lalu kita melakukan interogasi di lapangan dan yang bersangkutan mengakui bahwa barang itu memang dari dia. Yang mana pengakuannya barang didapatkan langsung dari Malaysia. Para pelaku dijerat dengan pasal 114, pasal 112, Jungto pasal 132 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Lucy Rotnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bintan beri pembekalan program kepemimpinan melalui program Bintan Young Leaders dengan tujuan mengembangkan generasi muda sebagai pemimpin masa depan. Sebanyak 20 orang pemuda di Kabupaten Bintan menjalani pembekalan program Young Leader bertempat di Bintan Agro Resort pada Selasa 15 April 2025. Program Young Leader ini dilaksanakan dalam upaya membentuk generasi pemimpin muda yang berkompeten dan berintegritas. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni mengungkapkan peserta yang terpilih diberikan materi terkait teori kepemimpinan, keprotokolan, serta informasi dan komunikasi untuk mendukung publikasi agenda resmi pemerintah Kabupaten Bintan. Kegiatan Young Leader ini akan berlangsung selama 7 hari dengan tugas mengikuti kegiatan rutin Bupati Bintan. Akan memberikan materi. Nanti tanggal 17 baru akan dilaksanakan meeting perdana dengan Pak Bupati. Tanggal 17 pertama kali mereka meeting dengan Pak Bupati, langsung menerima arahan, dan hari itu juga sudah nempel langsung ke Pak Bupati. Agenda pertamanya insya Allah akan ikut Pak Bupati dalam memberikan simbolis makan bergizi gratis. Nah, lokasinya nanti di sekolahnya nanti kami kabarkan, akan ikutin. Nah, selama 7 hari ke depan dari mulai tanggal 17 ada beberapa agenda. Agenda utamanya memang agenda yang bersifat kepemerintahan. Agenda-agenda rutin Pak Bupati, termasuk kunjungan-kunjungan dan beberapa rapat-rapat pemerintahan. Kegiatan Bintan Young Leader ini akan dipatenkan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mengembangkan generasi muda sebagai pemimpin masa depan. Miss Basabil Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.